Ini hampir-hampir bisa dikatakan di luar Nurul ya. Seorang calon wakil gubernur di DKI mendampingi Bapak Ridwan Kamil ya, Bapak Suswono namanya kalau tidak salah. Bahkan di samping itu beliau ini adalah dari partai PKS, entah sebagai kader atau utusan atau apa, wallahu alam. Bercandanya kelewatan. Walaupun saya bingung kok ada orang enteng sekali menyebut nama Khadijah gitu. Lalu dicitrakan Khadijah janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Waduh. Apa orang ini mengira Nabi Muhammad SAW itu waktu muda itu pengangguran ya? Kita tahu lah ya pengangguran itu apa. Yaitu orang-orang yang bermasalah status sosialnya, kan begitu. Bermasalah artinya itu tidak ideal gitu. Atau jangan-jangan yang dimaksud dia pengangguran itu adalah orang yang bukan kader partai mungkin, atau bukan OB, atau bukan PNS, atau bukan pedagang, atau bukan yang jaga Indomaret, atau bukan yang pekerja pabrik, atau bukan artis. Pokoknya kalau bukan itu semua pengangguran gitu. Padahal Rasulullah SAW itu waktu muda kan pedagang pak, kok bisa disebut pengangguran sih? Sayyidatuna Khadijah itu tertarik kepada Rasulullah kan karena ngelihat bagaimana Rasulullah berdagangnya, salah satunya kan begitu. Artinya nggak ujuk-ujuk ada orang kaya terus ngelihat pemuda pengangguran terus dikawinin, nggak begitu juga. Lagian kok bisa masuk di pikiran itu ya? Makhluk paling agung itu hidup waktu muda itu statusnya pengangguran itu kok. Maksudnya apa? Saya nggak habis pikir itu. Ini tidak ada kepentingan politik sebetulnya bicara ini. Siapapun bicara begini, ya di luar Nurul aja. Kalau tidak perlulah kita bicara ini hukumnya benar apa salah, bagaimana fikihnya, nggak perlu lah ya. Terlalu kering etikanya kalau masih menganggap ini sesuatu yang masih benar. Oh, benar kok pengangguran kok. Iya, pengangguran maksudnya adalah seperti sekarang mungkin maksudnya. Dia tidak kerja di kantor, tidak punya gaji bulan atau apa gitu. Disebutnya pengangguran. Padahal ojek online aja sudah bukan pengangguran, Pak. OB aja sudah bukan pengangguran, Pak. Pedagang keliling itu sudah bukan pengangguran, Pak. Pengangguran itu orang yang benar-benar nggak ada kerjaan dia. Gak bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, itu pengangguran namanya. Masa Rasulullah begitu? Kok bisa gitu ya? Jadi yang muncul di pikiran kita itu ini orang Islam padahal gitu. Kalau non muslim misalnya kita nggak ngomong ya, mau udah hobinya begitu. Artinya ada sebagian yang begitu kan, mencari-cari celah. Rasulullah begini, ini orang Islam pak, tokoh atau kader partai dalam tanda kutip PKS lagi. Ya bercanda boleh, bercanda itu boleh, tapi bercanda itu butuh kecerdasan. Salah satu dari kecerdasan orang bercanda itu dia tahu batasannya gitu loh. Orang bicara itu pak, ingin menarik pembicaraannya, ingin terkesan logis, ingin terkesan wawasannya luas, ingin terkesan punya terobosan kalimat-kalimat yang menginspirasi. Itu butuh modal kecerdasan. Salah satu kecerdasannya adalah tahu batasannya, tahu ranahnya. Ini kalau itu tidak ada ya repot. Komedian saja itu kadang-kadang masih pegang batasan itu. Dia tahu ranah-ranah mana yang tidak bisa dibercandakan gitu. Apalagi ini sesinya bukan bercanda sepertinya, kelakar aja mungkin judulnya ya. Ya perkara mau bagi-bagi kartu kan bagus, kartu yatim lah, kartu janda miskin, kalau kartu janda kaya nggak perlu atau apa. Tapi ya kok yuk iseng sekali gitu. Segala mencontoh Nabi. Nanti orang pikir wah kalau begitu kita menganggur saja, contoh Nabi. Nabi kan pengangguran. Kan baru setelah 40 jadi Nabi, sebelumnya kan pengangguran. Waktu nikah 25 masih pengangguran itu. Jadi orang kaya contoh lah Nabi gitu, contoh Khadijah gitu, cari pemuda yang pengangguran kawinin gitu. Masa Islam mengajari begitu? Islam itu mengajari laki-laki kalau mau menikah, dia itu ada kemampuan menanggung istrinya atau menafkahi. Kalau tidak mampu menafkahi secara syariat tidak boleh menikah. Ini kok sepertinya jadi kayak lelucon ya. Jadi marilah ya politisi lah atau apalah itu.
kecerdasan memahami batasan ada barang-barang yang tidak sebercanda itu penting ya, biar nggak aneh-aneh nanti munculnya gitu. Bolehlah kita berfantasi masalah politik, nanti akan saya cerdaskan Jakarta, nanti semua di Jakarta harus sekolah, sampai kambing lah, bebek lah, tukang sayur lah, bahkan sekolahnya pun kita sekolahkan lah, kita kasih kartu semuanya itu, semua segala pohon kita kasih kartu. Boleh bebas bercanda begitu, boleh, tapi ya nggak usah sebut-sebut nama Sayyidatuna Khadijah. Apa nggak mengerti betapa istimewanya Sayyidatuna Khadijah itu di mata Rasulullah SAW? Lalu kita sebut Khadijah, terus dia, terus janda kaya nih kayak pemuda pengangguran. Kok bisa muncul narasi itu gitu? Agak-agak nggak habis pikir. Kalau membercandai kawannya boleh, membercandai ya siapa yang, tapi jangan ke Rasulullah lah, terlalu tinggi. Ya wallahu alam, apakah nanti ini akan didemo, karena ini momennya momen politik kan, lawan politik menemukan celah untuk diserang kan, wah bisa jadi itu. Ya lain kali hati-hati lah, saya bicara tidak kaitannya dengan itu. Cuma terkadang sesuatu itu yang mungkin masih bisa dijelaskan, masih bisa dicari pembelaannya. Cuma kalau di momen politik kan posisinya sudah nggak begitu. Cuma terlepas dari itu semua, pelajaran juga buat kita. Bercanda boleh, tapi janganlah sebut-sebut Rasulullah, sebut-sebut orang-orang yang istimewa di mata Rasulullah, wabil khusus Sayyidatuna Khadijah, apalagi dengan deskripsi seperti itu. Ya kalau mau nyontoh-nyontoh itu nyontoh-nyontoh yang Mukidi, Maman atau Mulyono atau siapa, nggak usah tinggi-tinggi lah. Kenapa sih harus biar terlihat agamis atau apa gitu? Seolah-olah kita bisa mengkonseptualkan, kita mau mengaktualkan kehidupan Rasulullah, atau kita mau punya prinsip yang sama dengan Rasul, kok jadi begini, kan jadi rancu, jadi rusak persoalan kalau begitu ya. Jadi saran saya, politisi atau siapapun bicara itu ada batasannya, nggak semua itu bisa kita tabrak-tabrak, nanti malah timbul masalah di kemudian hari ya. Wallahu alam, mungkin ini tidak viral ya, saya baca-baca kok ada seperti ini, agak menggelikan juga ya. Kita tidak perlu berpolemik apa hukumnya ya, cukup tanya kepada hati Anda saja, apa pantas seperti itu ya. Allahumma